Yayasan Melayu Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis semangat kok, kayaknya gak semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, energinya masih ada. Baik, yang terhormat Bapak Pembina, Dewan Pembina dari Yayasan Melayu Nusantara, Bapak Pak Arizal Muluk, kemudian ada Pak Raja Bambang, Pak Wirman Dermawi, Pak Muhammad Sinaga, dan Pak Rusdi Malim. Ya, kemudian yang terhormat Ketua Umum Yayasan Melayu Nusantara, dan yang kami muliakan dan terhormat Ketua Umum PPRJ, Bapak Profesor Dr. Komjen Polisi Gatot Edi Pramono, MSI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Kemudian Sekjen ya Pak Suhada, ada Pak Suhada di sini. Oh tadi nyanyi di depan ya. Oke baik. Semua pengurus Yayasan Melayu Nusantara dan para hadirin, encik, puan dan tuan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir di acara. Tadi pagi sudah raker Pak, ya. Rapat kerja Yayasan Melayu Nusantara. Kemudian dilanjut dengan halal bihalal. Walaupun agak telat kita, tapi enggak sih. Tanggal 10 yang terakhir ya, belum sawal kita. Tapi oke, masih di dalam koridor gitu ya. Ya, jadi kita melakukan acara halal bihalal Yayasan Melayu Nusantara.
pada saat ini kan pengurus baru nih, jadi ini pertama kita halal dan rakernya. Kita persiapkan sudah jauh-jauh hari. Sebenarnya dari Desember sudah disiapkan, cuma karena banyak kendala, akhirnya kita rencanakan Februari. Tahu-tahu Februari Pilpres ya, wah ini Pilpres nggak mungkin. Kita kasih lagi April, ternyata April tempatnya nggak ada. Tahu-tahu akhirnya dapat di sini 5 Mei ya, jadi apa boleh buat, tetapi the show must go on ya, jadi gak ada masalah, kita terlambat lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Kami mohon maaf apabila nanti di dalam saat pelaksanaan acara ini ada kekurangan sana sini ya. Semoga Bapak Ibu bisa menikmati acara halal. Mungkin di antara kita ada yang belum pernah ketemu. Ya, saya yakin mungkin kenal nama di grup, tapi belum pernah secara offline ketemu. Hari ini kita ketemu, bertatap muka, jangan lupa nanti salam-salaman. Kenalkan diri, saya sudah kenalkan diri kepada yang para ketua di sini, senior ya. Jadi ini halal bihalal, jadi kita harus saling silaturahmi. Karena katanya silaturahmi itu memperpanjang usia dan memurahkan rezeki. Nah, ya, amin. Baik, nah jadi acara halal bihalal ini kita laksanakan di gedung Serbaguna Baitur Rahman ini. Kita sudah rencanakan waktu yang cukup lama, tapi alhamdulillah kita bisa jalankan, dan saya bersyukur, terima kasih Bapak Ibu hadir di sini. Walaupun last minute itu ada yang tiba-tiba ada acara mendadak, jadi tapi ini oke, jumlahnya cukup banyak. Selamat menikmati, saya tidak akan panjang-panjang lebar. Selamat menikmati acara ini. Nanti yang mau nyanyi silahkan nyanyi ya. Dan terima kasih sudah hadir. Jangan lupa di acara berikutnya kita hadir lagi di sini. Membuat IM ini menjadi semakin semarak dan juga. Baik, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat siang. Dan kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Melayu Nusantara, Bang Eliza Muluk, dan para anggota Dewan Pembina, ada Bang Raja Bambang, ada Bang Firman, ada Bang Rusdi, dan satu lagi Bang Muha nggak kelihatan. Oh, ada kelihatan Bang Muha Sinaga. Dan yang kami hormati Ketua Umum PMRJ, Profesor Dr. Komjen Gatot Edi Pramono, yang sebenarnya lagi punya acara tapi menyempatkan diri untuk hadir di sini. Terima kasih Bang. Tadi Bang Gatot, Ketua Dewan Pembina, sudah menyampaikan sejarah YMN tadi mengenai dulu itu ternyata PMRJ itu nggak bisa dimasukin oleh orang yang bukan beliau, kata beliau. Tapi sekarang kata beliau tadi, sejak 2 tahun yang lalu, berarti masa kepemimpinan Pak Gatot jadi Ketua PMRJ, itu nggak ada lagi yang seperti itu. Nah ini satu hal yang membuat kita gembira, karena memang kolaborasi seperti semangat YMN dan konsolidasi ke dalam itu sudah harus kita lakukan di antara semua orang yang pernah tinggal di Riau. Jadi semua orang tidak lagi punya sekat-sekat di dalam wadah PMRJ maupun YMN. Jadi terima kasih sekali Ketua PMRJ sudah datang, dan para Dewan Pembina dan teman-teman semua, Bapak Ibu pengurus. Terima kasih Bang Suwada, Sekjennya PMRJ, yang sangat konsisten mendukung semua kegiatan yang ada di Riau, termasuk juga Pak Setriasa sebagai Ketua Harian PMRJ. Mungkin itu dulu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tadi pesan Dewan Pembina clear. Mudah-mudahan kita bisa mengeksekusi semua kegiatan program kerja yang kita laporkan tadi. Tapi kata beliau, ya paling nggak 80% tereksekusi, kalau nggak semua. Nah ini kami catat nih, Bang Edi, terima kasih untuk pesannya. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Semoga kita dapat bersama-sama mengeksekusi seluruh program yang disampaikan oleh ketua bidang tadi.
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa yang baca pantun tadi. Terima kasih Pak Jumiri. Baiklah, Pelatihan UKM, sudah banyak kegiatan-kegiatan lainnya dan nanti mungkin bisa dikolaborasikan Pak Ketua Harian dengan Pak Jumiri sebagai Ketua Media Utara, silakan kita melaksanakan kegiatan ini bersama-sama. Lagi tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih ya. Kalau saya lihat kegiatan kita pagi banyak, sehingga pertemuan silaturahmi yang kita lakukan itu tentunya semakin banyak, semakin sering. Tadi kalau saya dengar Pak Menteri bilang, kalau semakin banyak kita melakukan silaturahmi, umur kita itu akan makin panjang dan makin muda lagi. Dan makin banyak rezekinya, insya Allah tentunya. Nanti tadi sudah diskusi juga tanggal 18 dari kita berkali akan melaksanakan kegiatan juga halal bihalal. Ya, walaupun kita bukan setiap bulan ada silaturahmi jadi sering ketemu kita. Sampai kita bersilaturahim, kemudian juga kita mengeksekusi program-program tadi. Saya kira mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi, mari bersama-sama antara BFMG dan Yayasan Melayu Nusantara ini kita bekerja sama, kita berkolaborasi ya, untuk bagaimana kita bergerak bersama-sama, tidak hanya bicara masalah kulineran, tapi kita berbicara juga masalah mungkin sejarah kita yang kita angkat, ya. Kemudian juga tempat-tempat daerah-daerah di provinsi Riau itu bisa kita angkat dari pariwisata dengan sekarang kan kita sudah maju dengan media dan lain sebagainya. Kita banyak budaya-budaya juga yang Melayu yang demikian banyak yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat di Nusantara ini. Ini bisa kita kerja bersama-sama kalau kita berkolaborasi. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Setelah ini saya ingin menyampaikan terima kasih, salam dari seluruh pengurus PMG dan seluruh anggota PMG kepada Bapak Ketua Dewan Pembina dan anggota Dewan Pembina, kepada Bapak Ketua Umum dan seluruh anggotanya dan seluruh anggota daripada Yayasan Melayu Nusantara. Pada akhirnya pada desa menyampaikan pantun pembuka, sekarang juga ada pantun penutupnya tentunya. Tanah Melayu, tanah Minangkabau, tanah bersejarah tak boleh terlupa. Kita semua jauh di rantau, menjadi silaturahmi menjadi utama. Terbang tinggi suku Bang Jati hingga sejenak di pohon meranti. Karena kita sudah bertemu hari ini, saatnya PMG dan Yayasan Melayu Nusantara mulai berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kandektor ada Festival Urna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Sama-sama yang kita banggakan dan muliakan tokoh masyarakat Riau, Bapak Profesor Dr. Komjen Pol Dr. Pramono, Wakapolri pada masa ini. Silakan dulu selamat datang pada Bapak. Betul, mana tangannya? Ini baru pertama kali datang ke ini bangga. Semangat saat ini datang. Kemudian ketua pembina Bapak saya, Ketua Umum dan jajarannya, yang kemudian kakak, kemudian seluruh anggota telah hadir pada saat ini dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama hatinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita semua diberi kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa
tetap muka, acara halal bihalal, dan tadi dimulai pada rapat kerja pertama kepengurusan Pak Ganeri sebagai 2023-2024. Sebelum melanjutkan sambutan singkat ini, karena suasana masih bertawar halal bihalal, dengan ini kami jajaran Dewan Pembina menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin wal maafin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi Pak sebagai laporan saja acara mulai jam 9 raker pertama ini dan sudah menghasilkan beberapa program yang akan dilaksanakan ke depannya. Dan untuk Pak Gatot datang sekaligus menjadi saksi bahwa beliau akan melaksanakan program tersebut paling tidak 80%. Itu Pak Gatot sebagai saksi Pak ya. Nanti kalau kurang dari itu nanti kita koreksi. Jadi itu terima kasih kepada pengurus semuanya yang telah melaksanakan kantor. Mudah-mudahan ke depan Yayasan Melalui Nusantara seperti Pak Gatot tadi bisa berkolaborasi dengan MLJ. Dan kemudian kalau saya sedikit berdirinya Yayasan Melalui Nusantara terkena MLJ apa istilahnya identitasnya lain tidak. Mungkin dulunya karena dianggap persatuan masyarakat Rio Jakarta, dianggap yang mengenal lebih segar di situ. Ternyata tidak demikian. Maka timbullah dari kawan-kawan yang pernah belajar di Riau berkumpul di Jakarta, apa wadahnya supaya kita bisa bersilaturahmi paling tidak sekali setahun seperti acara sekarang ini. Muncullah YMN pada tahun 2005, pokoknya 3 Desember. Jadi tidak ada buktinya seperti Pak Gatot sampaikan tadi. Pengurus YMN, pengurus di. Jadi semuanya adalah merajut postur memberi makna. Itu yang kedua. Dan selanjutnya tentunya yang disampaikan Pak Gatot tadi, mari kita semua melakukan program masyarakat Riau yang ada di sini, termasuk programnya kita Provinsi Riau tentunya. Kita sebagai masyarakat yang berasal dari Riau, tentunya ikut bersama-sama memajukan Provinsi Riau dalam segala hal. Terutama kita yang di sini paling tidak seperti yang disampaikan tadi, ada program yang memunculkan nama Riau, seperti wisata kuliner dan lain-lain. Kami berharap tadi juga bahwa Provinsi sekarang akan lebih bisa memajukan yang ke depan sesuai program yang direncanakan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua anggota yang hadir, dan mohon maaf juga kami dari pembina kalau dalam raker tadi mungkin ada sedikit menggurui, sedikit mengingatkan namanya pembina kan itu Pak Gatot ya. Kalau bisa dibina, kalau nggak bisa dibina baru dibinasakan. Demikian saja sambutan singkat dari kami. Terima kasih. Dan tadi sudah berpantun, bahan habis. Terakhir saya menyampaikan burung cendrawasih juga bernikahi. Terima kasih dan I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gitu, Pak? Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan semakin tambah muda, tambah ganteng dan tambah cantik. Mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, ibunda semua
Allah berikan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Halal Bihalal Yayasan Melayu Nusantara yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para ayahanda Dewan Pembina. Ada Ayahanda Prof. Komjen Gatot, ayahanda yang juga tadi barusan menyampaikan kata sambutan, dan juga para pengurus mulai dari ayahanda ketua. Ini saya panggil ayahanda atau abangda karena kelihatan masih muda. Ayahanda Janeri dan juga ayahanda Muflis, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau kata pepatah orang Melayu, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Tapi semuanya saya doakan dan yang saya hormati, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh kenikmatan tersebut dapat menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepadanya. Salawat beriringkan mutiara salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan petunjuk selama hidup di dunia dan pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, di ruangan yang luar biasa ini, dalam rangka halal bihalal atau silaturahmi, sebagai salah satu wujud dari ajaran agama Islam yang penuh dengan kasih sayang. Setuju atau tidak Pak Bu? Agama Islam, agama yang penuh dengan kasih sayang. Salah satu wujud ajarannya adalah ajaran dan tuntunan untuk bersilaturahmi, atau hari ini kita sebut dia dengan istilah halal bihalal. Sebenarnya kalau kita rujuk ke dalam bahasa Arab, tidak ada terma ini, tidak ada istilah halal bihalal ini. Sebenarnya bukan bahasa yang dibikin oleh orang Arab, tapi istilah ini dibikin oleh orang kita, orang Indonesia. Karena kebiasaan orang Indonesia itu apa Pak? Kebiasaannya suka kumpul-kumpul, suka duduk-duduk, suka nongkrong, suka ngopi, kata Pak Komjen, suka ngopi-ngopi. Kalau seandainya kita pulang kampung, bapak-bapak, ibu-ibu, kemana pulang kampung Pak? Ada yang pulang kampung? Nah, kalau pulang ke kampung kita, apalagi di kampungnya kampung Melayu misalkan, bukan kampung Melayu yang di Jakarta Timur, adatnya, budayanya Melayu, atau pulang ke daerah kita, akan kita temukan dan kita dapati pagi ada orang ngopi, siang ada orang ngopi, sore ada orang ngopi, malam pun ada orang ngopi. Di mana-mana orang kita, orang Indonesia dan juga masyarakat kita di daerah, di kampung halaman sana, salah satu hobinya adalah duduk-duduk, kumpul-kumpul, ngopi. Itu
Kalau saya pribadi pun suka ngopi sebenarnya ayahanda Prof. Komjen. Tapi ada dalilnya ngopi. Kalau saya pakai dalil wabtagu ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an untuk ngopi. Jadi kalau seandainya ada yang menanyakan ngopi terus ada tuntunannya enggak? Kalau saya ditanya saya jawab pakai ayat tadi. Carilah apa yang telah Allah berikan untukmu dari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian duniamu. Nah, bagian terakhir itu anjuran untuk ngopi. Jangan lupakan bagian dunia. Jangan lupakan bagian duniamu. Nah, ngopi itu ibu-ibu kalau bapak-bapaknya hobi ngopi jangan marah. Itu anjuran Al-Qur'an. Bagian dari dunia. Jadi ada dampak positifnya selama tidak mendatangkan dampak negatifnya. Insya Allah hal tersebut merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi terdiri dari dua kata. Ada kata yang pertama silah, ada kata yang kedua rahmi. Apa arti silah? Apa arti silah? Siapa dapat boleh pulang. Oh, ibu mau pulang cepat ya. Apa arti silah? Hubungan. Silah itu artinya hubungan. Mungkin barangkali itu sebab dinamakannya sholat itu sebagai sholat. Kalau ditengok dari katanya kelihatannya ada kemiripan antara silah dengan sholat. Karena dia adalah hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silah artinya adalah hubungan. Kata ini dipakai oleh orang kita di Indonesia yang kemudian dibahasakan dengan istilah silat. Maka silat itu barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pendekar silat di sini. Silat itu sebenarnya adalah untuk mempererat tali kekeluargaan dan persaudaraan, bukan untuk memecah belah. Itu kata yang pertama, silah yang artinya hubungan. Kemudian ada kata yang kedua yaitu kata rahmi. Apa arti rahmi? Dari bahasa Arab, rahima yarhamu rahmatan, yang berarti kasih sayang. Kadang dipakai oleh orang kita untuk nama. Mungkin dari ibu-ibu ada yang namanya Bu Rahmi. Ada Bu Rahmi namanya, Bu? Ada? Atau keluarganya yang namanya Bu Rahmi ada? Nah, ada mana Bu Rahmi yang angkat tangan, Bu? Atau kalau oleh laki-laki, kalau oleh perempuan tadi ada Rahmi sama ada Rahmah. Ada Bu Rahmi, ada Bu Rahmah. Insya Allah Bu Rahmi dan Bu Rahmah ini orangnya penuh dengan kasih sayang. Kalau laki-laki ada juga pakai kata yang artinya kasih sayang, pakai nama yang artinya kasih sayang. Tapi huruf belakangnya bukan H, diganti dengan T, menjadi Rahmat, Pak Rahmat. Atau ada juga yang pakai nama Pak Rahim. Ada Pak Rahmat, ada Pak Rahim. Artinya sama, berarti kasih sayang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi artinya adalah menjalin hubungan kasih sayang. Menjalin hubungan kasih sayang. Tapi sebagian orang ada yang menyebutnya rahim bukan rahmi. Kadang kita dengar silaturahim bukan disebutnya silaturahmi. Ada yang bilang silaturahim. Apa bedanya? Mungkin ada perbedaan sedikit. Kalau rahmi lebih luas, menjalin hubungan kasih sayang yang lebih luas.
Kalau rahim juga dari bahasa Arab artinya adalah rahim yang ada pada ibu-ibu, tempat bayi ketika masih dalam kandungan, yaitu rahim perempuan. Jadi kalau disebut kata silaturahim, maknanya adalah menjalin hubungan yang lebih intens antar kalangan yang lebih khusus, yaitu keluarga. Orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Maka istilah yang dipakai bukan silaturahmi, tapi silaturahim. Nah, itu perbedaannya ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaat dari silaturahmi. Tadi sudah disampaikan oleh ayahanda Muflis dalam kata sambutannya. Salah satu manfaatnya adalah murah rezeki dan panjang umur. Man ahabba an yubassata fi rizqihi wa yunsa'a fi asyarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menjalin silaturahmi atau silaturahmi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini Allah berikan rezeki yang berkah. Amin. Allah berikan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita usia dan umur yang juga diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anjuran silaturahmi, anjuran untuk saling berkasih sayang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Irhamu man fis sama yarhamukum man fil ardi. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi, maka niscaya yang di langit akan menyayangimu. Rasulullah berpesan kepada kita untuk menyayangi siapapun yang di muka bumi, maka ganjarannya yang di langit akan juga menyayangi kita semua. Semua kita bersaudara. Kalaupun ada di antara kita misalkan yang tidak satu agama, maka kita adalah saudara setanah air. Kita adalah saudara di dalam kemanusiaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan, boleh saya cerita sebentar bapak-bapak, ibu-ibu? Boleh cerita? Ada cerita singkat dari Rasulullah SAW tentang kasih sayang. Jadi Rasulullah menceritakan ada besok pada hari kiamat itu seseorang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala fi hirratin. Seorang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menganiaya seekor kucing. Orang ini melihara seekor kucing. Kata Rasulullah, kucing ini nanti menjadi penyebabnya mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi demikian? Rasulullah menerangkan dalam ceritanya, kana yahbisuhu wala yut'imuhu wala yatrukuhu ya'kulu min hasyashil ardi. Orang ini rupanya selama memelihara kucing, dikurung aja kucing itu di rumahnya atau di kandangnya, dikurung di dalam kandang atau diikat, tidak diberikan makan kucing tersebut, tidak diberikan minum, wala yatrukuhu ya'kulu min hasyashil ardh, dan juga tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Kira-kira baik atau tidak baik itu, Bu? Pak, baik atau tidak baik? Tidak. Pelihara kucing boleh atau tidak boleh? Boleh pelihara kucing. Bahkan ada sahabat Nabi yang juga cinta terhadap kucing. Boleh pelihara kucing, tapi orang ini pelihara kucing tidak berperi. Apa itu maksudnya, Pak? Tidak berperi kekucingan, tidak berperi kehewanan. Orang tersebut melihara kucing, dia tidak dengan kasih sayang. Dia pelihara, dia kurung di dalam kandangnya, dia ikat, tidak dia lepaskan. Tapi kemudian dia tidak juga memberikan makan kucing tersebut.
Tidak dia kasih minum kucing tersebut sehingga kelaparan, kehausan, hatta yamut, sehingga kucing itu kemudian mati. Kucing itu kemudian mati. Rasulullah mengatakan orang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara zalim kepada kucing. Zalim kepada kucing saja Islam larang kepada kita. Zalim kepada hewan saja Islam tidak membolehkan kita. Bahkan ancamannya tidak main-main. Rasulullah ancam orang yang zalim terhadap kucing ini, terhadap hewan ini, terhadap binatang ini dengan ancaman neraka. Na'udzubillahi min. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaklah kalian kasihi sayangi yang ada di bumi, maka niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ayahanda, ibunda, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang pertama pada majelis halal bihalal kali ini. Marilah kita semua sama-sama mempererat tali ukhuwah, mempererat tali persaudaraan antar sesama kita. Apalagi kita memiliki satu ikatan yang sangat luar biasa, yaitu ikatan Yayasan Melayu Nusantara. Mari kita jalin persaudaraan, mari kita jalin silaturahmi di antara kita semua. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melewati satu bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Selain anjuran untuk bersilaturahmi, selain anjuran untuk berkasih sayang, kita juga menasehati diri kita untuk tidak hanya menjadi hamba Ramadan. Ada orang yang hanya menjadi hamba Ramadan. Siapa hamba Ramadan itu? Yaitu orang-orang yang beribadahnya, yang taatnya hanya pada bulan Ramadan. Tapi jadilah kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita puasa, yang kita sembah ketika bulan Ramadan adalah Allah, Tuhan yang juga kita sembah di luar bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ujian nasional, bapak-bapak, ibu-ibu dulu ada di sekolah ujian nasional Pak Bu. Ada atau tidak? Ada. Atau sekarang mungkin ujian naik pangkat. Kalau ujian naik pangkat itu biasanya ada dikasih beberapa hari sebelumnya. Dikasih tidak kisi-kisi siapa yang bakal lolos Pak. Biasanya kita tidak tahu. Tapi Rasulullah memberikan kepada kita satu kisi-kisi, satu indikator bagaimana cara kita menilai ibadah kita ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada indikator yang dikasih oleh Rasulullah, indikator keberhasilan puasa Ramadan. Rasulullah mengatakan, "Inna min jazail hasanat al-hasanatul lati ba'dah." Sesungguhnya tanda diterimanya suatu kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan terus-menerus setelah itu. Jadi kalau seandainya kita lihat ibadah saya dulu diterima atau tidak bulan Ramadan, lihat sholat kita apakah sama dulu waktu sholat di bulan Ramadan. Lihat kebaikan kita, dulu kita baik di bulan Ramadan. Kalau masih berkelanjutan kebaikannya, insya Allah itu tanda amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal itu sedikit, tetapi yang penting kita istiqomah dalam mengerjakannya. Dalam sebuah pepatahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Inna min alamatil wilayah al-istiqamatu fil amal." Salah satu tanda kewalian itu adalah istiqomah di dalam melakukan amal. Bapak-bapak mau jadi wali atau tidak? Mau jadi wali Allah? Ayah anda Joneri bisa jadi wali Allah seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah ketemu wali atau belum? Sudah mau atau tidak jadi wali Allah? Bapak-bapak pernah ketemu wali? Saya pernah ketemu wali, Pak. Wali murid.
di sekolah, kebetulan saya ngajar di pesantren, jadi sering ketemu dengan wali murid. Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tandanya kata Imam Ibnul Qayyim adalah al-istiqamatu fil amal. Istiqamah di dalam melaksanakan amal kebaikan. Jadi kalau melihat wali itu tidak usah lihat orang bisa jalan di atas air atau bisa terbang di udara. Tidak. Bukan yang terbang di udara atau yang jalan di atas air, tapi tanda wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah konsisten dan istiqomah di dalam beramal. Itulah tanda wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepada kita keistiqomahan di dalam beramal dan hubungan silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Tadi pembicara sebelumnya berpantun, saya juga izinkan berpantun. Boleh Bu? Boleh kasih pantun satu Pak? Boleh. Saya kasih pantun sebagai pantun penutup. Sungguhlah indah adat Melayu, putra putrinya cerdas lagi berbudi. Meski Ramadan telah berlalu, istiqomah dan silaturahmi tetap dijalani. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.